Shalom, selamat pagi. Mengawali seluruh aktivitas kita di hari baru anugerah Tuhan ini, maka mari sejenak kita bersekutu melalui saat teduh dengan renungan harian Toraja edisi Jumat 11 Juni 2021. Kita berserah kepada Tuhan seraya memohon tuntunan dan pemeliharaannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh dibangunkan di pagi yang indah ini, dan kami kembali dipersekutukan untuk bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus, tolong kami agar kami mampu mewujudkan dalam kehidupan ini. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan, dan bersabdalah, kami siap mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Pertama Samuel pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan, kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgad ke Gibea Benyamin. Tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu, kira-kira 600 orang banyaknya. Saul dan Yonatan anaknya dan rakyat yang ada bersama-sama dengan mereka tinggal di Geba Benyamin, sedang orang Filistin berkemah di Mikmas. Maka keluarlah orang-orang penjara dari perkemahan orang Filistin dalam 3 gerombolan. Gerombolan yang satu mengambil jalan ke Opra, ke daerah Sual. Gerombolan yang kedua mengambil jalan ke Bet Horon, dan gerombolan yang satu lagi mengambil jalan ke perbatasan yang menghadap ke lembah Zeboim, arah ke padang gurun. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel, sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. Jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, beliungnya, kapaknya, atau aritnya masing-masing. Adapun bayarannya ialah 2/3 sikal untuk mata bajak dan beliung, dan 1/3 sikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang kusa. Sehingga pada hari pertempuran itu sebilah pedang atau lebing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Tetapi Saul dan Yonatan anaknya itu masih mempunyainya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, tema perenungan kita pagi hari ini adalah untung masih ada Tuhan. Sepintas jika kita memperhatikan dari ungkapan yang sering kita dengarkan ketika pada umumnya orang Indonesia dari suku manapun tidak mengenal yang namanya rugi. Untung terus. Ketika bekerja dengan menggunakan barang tajam, lalu jarinya terpotong, ia berkata, untung cuma jari telunjuknya yang putus. Ketika jatuh dari motor, ia berkata, untung cuma kaki kanannya yang patah. Ketika ia dirampok, hartanya habis, ia akan berkata, untung saya masih bisa melarikan diri. Jemaat Tuhan, ketika Samuel berangkat dan pergi dari Gilgad ke Geba Benyamin bersama Saul dan Yonatan serta anak-anak orang Israel yang jumlahnya kira-kira 600 orang banyaknya.
Mereka berada pada posisi terjepit karena orang-orang Filistin telah mengatur barisan dari 3 arah untuk menyerang mereka. Tidak ada pandai besi di antara orang Israel untuk menempah pedang atau tombak. Kalaupun mereka mau mengasah bajak, beliung, atau aritnya, mereka harus membayar dengan biaya yang sangat mahal. Ayat 19-21 pembacaan kita. Semua keadaan dalam kendali orang-orang Filistin. Mereka menghadapi musuh, tapi tidak ada satupun senjata pada mereka, kecuali pada Saul dan Yonatan. Jemaat Tuhan, untung masih ada Tuhan. Tuhan memberikan keamanan kepada Israel tanpa pedang, supaya mereka menyadari bahwa kekuatan mereka adalah dari Tuhan. Kadangkala Tuhan mengizinkan kita berada pada situasi sulit, seperti menghadapi kerasnya kehidupan seorang diri dengan mengadu nasib tanpa bantuan orang lain. Menata masa depan di bangku pendidikan seorang diri. Jemaat kekasih Tuhan, untung masih ada Tuhan. Sekalipun hidup tertekan oleh dosa, tapi kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di pagi yang indah ini diperkenankan untuk bersekutu bersama, menaikkan doa dan mendengarkan sabda kebenaran Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami sehingga kami mampu mewujudkan dalam hidup dan kehidupan ini. Ya Bapa, kami berserahkan perjalanan hidup hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuntun dan peliharakan kami Tuhan, kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kami perlindungan, berikan kami hikmat, kebijaksanaan, dan kesehatan, sehingga kami mampu mengangkat tanggung jawab pekerjaan kami dengan baik. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati pekerjaan, usaha, rencana-rencana, dan pelayanan-pelayanan kami, sehingga semuanya berjalan dengan baik dan membuahkan hasil yang baik untuk kami nikmati dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, jemaat Efrata Bontang di sini. Berkati kami dalam keluarga kami masing-masing. Berkati anak-anak kami yang dalam pertumbuhan, dalam masa muda, dalam pendidikan, dan yang mencari pekerjaan. Bahkan anak-anak kami yang sudah bekerja. Berkati orang tua kami yang dalam masa tua, bahkan sanak saudara kami dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga Bapak Pendeta Henry bersama Ibu Proponen dalam tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan. Mari Tuhan karuniakan hikmat kesehatan agar hamba-Mu ini dapat mengangkat pelayanan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Berkati anak-anak yang sudah Kau anugerahkan dalam kehidupan mereka, dalam tumbuh kembang, dalam permainan, dalam pendidikan mereka. Kami berdoa untuk segenap majelis gereja, pengurus OIG, tata usaha, koster, dan segenap anggota jemaat yang dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan, jamah, pulihkan, dan sembuhkan, baik yang dirawat di rumah masing-masing maupun di rumah sakit. Yang berduka cita, bahkan dalam pergumulan kehidupan, mari Tuhan beri penghiburan dan penguatan yang asalnya dari Tuhan sendiri. Yang bersuka cita, mari Tuhan bertambah-tambahkan dalam kehidupan mereka, dan ajar kami untuk dapat bersyukur atas berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, dan ajar kami untuk dapat saling berbagi. Kami berdoa
untuk rencana peletakan batu pertama esok hari. Semoga berjalan dengan lancar dan baik. Berikan kami cuaca, kesehatan yang baik. Bahkan proses pembangunan pastori selanjutnya, biarlah boleh berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara ini, pemerintahan dari pusat sampai ke pelosok Engkau berkati. Bahkan kota Bontang tempat kami bernaung, biarlah kedamaian, ketentraman boleh tercipta di kota Bontang tempat kami bernaung. Berdoa untuk pergumulan dunia Tuhan dari virus corona. Mari pulihkan dunia ini Tuhan, dan ajar kami juga untuk dapat mematuhi protokol kesehatan dengan benar. Bapa dalam kerajaan surga, ini doa ungkapan syukur kami, ampuni salah dosa kami, dan ini doa kami yang kami bawa hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian persekutuan kita pagi ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga Tuhan yang akan menuntun dan memelihara kehidupan kita masing-masing. Amin. Shalom dan selamat pagi.